Rumah besar itu masih berbau dupa dan bunga melati. Aroma kematian seolah menempel di setiap sudut, meresap ke dinding tua yang dulu sering bergema oleh suara tawa seorang ayah. Kini, tawa itu telah padam, digantikan hening yang mencekik. Langit sore menggantung kelabu, seolah berduka bersama penghuni rumah. Pelayat datang silih berganti, dengan wajah-wajah setengah tulus, sebagian berusaha terlihat iba, sebagian lagi sekadar memenuhi undangan, membawa bunga papan dengan nama perusahaan yang mencolok lebih dari isi doa yang mereka bisikan. Keira Putri Anindya berdiri kaku di sisi peti kayu berlapis kain putih. Gaun hitam sederhana yang ia kenakan membuat kulitnya tampak pucat. Matanya bengkak, tetapi ia menolak untuk menangis di depan semua orang. Air matanya sudah terlalu banyak jatuh sejak kemarin, saat ia mendengar kabar ayahnya, Thomas Prasetya, menghembuskan napas terakhir di kamar pribadinya. Rasanya tak masuk akal. Sosok yang selama ini ia kenal sebagai lelaki kuat, bijaksana, sekaligus tiang penopang keluarga, kini terbujur diam di hadapannya. Ia menatap wajah ayahnya yang tenang, seakan tertidur. Ada garis senyum samar yang masih tersisa di bibir Thomas, dan itu membuat dada Keira semakin sesak. Tangan dingin ayahnya sudah ia genggam semalaman, tapi hangatnya tak pernah kembali. Baginya, kepergian itu bukan hanya kehilangan seorang ayah, melainkan juga hilangnya benteng terakhir yang melindungi dirinya dari dunia luar yang penuh tipu daya. Di belakangnya, suara berbisik-bisik terdengar jelas meski pelan. Para tamu membicarakan macam-macam hal, tentang betapa cepatnya Thomas pergi, tentang besarnya harta yang ia tinggalkan, tentang siapa yang akan mewarisinya. Mereka tidak tahu, atau pura-pura tidak peduli, bahwa kalimat-kalimat itu menusuk telinga seorang putri yang masih berduka. Keira menarik napas panjang. Ia memaksa dirinya berdiri tegak, meski tubuhnya nyaris roboh oleh rasa lelah dan kehilangan. Pandangannya menyapu ruangan. Ruang tamu megah dengan lampu kristal yang menggantung anggun, karpet Persia yang kini dipenuhi kursi lipat untuk para pelayat, serta foto-foto keluarga yang berjajar di dinding. Foto-foto itu menjadi saksi, dirinya, ayahnya, ibunya yang sudah lama tiada, dan sosok Lukas Prasetya, suaminya, sedang berdiri di sudut ruangan. Pria itu tampak rapi dengan setelan jas hitam, rambutnya disisir klimis, senyum tipisnya menyapa para tamu yang datang. Ia terlihat begitu berwibawa, begitu berperan sebagai menantu teladan yang mendampingi sang istri. Orang-orang melihatnya dengan penuh hormat, menganggapnya sosok penopang Keira dalam masa sulit. Tapi Keira tahu, itu hanya topeng. Di balik tatapan hangat yang ia suguhkan pada orang lain, Lukas memendam sesuatu. Keira bisa merasakannya sebuah kesabaran dingin, seolah menunggu sesuatu. Dan setiap kali pandangan mereka bertemu, Keira merasa dirinya sedang diamati, dinilai, diukur. Tak jauh dari Lukas, ada seorang wanita berusia hampir 60, mengenakan kebaya modern berwarna ungu tua, perhiasan emas berkilauan di telinganya. Itulah Evelyn Hartono, ibu mertua Keira. Ia tidak banyak bicara hari itu, hanya sesekali merapikan selendang di bahunya dan mengangguk pada tamu yang menyapanya. Tetapi matanya, mata yang penuh perhitungan, menelisik sekeliling rumah besar itu dengan tatapan kepemilikan. Seakan-akan rumah ini, yang berdiri kokoh di atas tanah warisan keluarga Prasetya, sudah menjadi miliknya. Keira menggertakkan giginya, menahan diri untuk tidak menanggapi tatapan itu. Ia tahu, waktunya akan datang dan saat itu, ia harus siap. Tapi malam itu, ia hanyalah seorang anak perempuan yang baru saja kehilangan ayah. Suasana semakin ramai. Para tamu terus berdatangan, beberapa membawa makanan, beberapa hanya sekadar melihat-lihat kemewahan rumah keluarga Prasetya. Ada yang berbisik tentang saham-saham perusahaan yang mungkin akan berpindah tangan, ada yang berspekulasi tentang surat wasiat, ada pula yang hanya datang untuk memastikan kabar benar adanya. Keira mendengarnya semua, dan hatinya hancur. Bagaimana bisa kematian seseorang yang begitu berarti bagi dirinya dijadikan bahan obrolan seperti itu? Ketika jam dinding berdentang, peti ayahnya akhirnya ditutup. Suara kayu bergesek menimbulkan gema aneh di dada Keira. Ia ingin berteriak, ingin menahan, ingin memohon agar waktu berhenti.
Tapi tubuhnya kaku, bibirnya keluh. Semua bergerak cepat. Doa-doa dipanjatkan, jenazah diangkat. Langkah-langkah berat menuju halaman depan. Keira mengikuti prosesi dengan langkah goyah. Matanya kabur oleh air mata. Namun ia berusaha fokus pada bayangan terakhir ayahnya. Thomas Prasetya dimakamkan di pemakaman keluarga, tak jauh dari rumah. Langkah demi langkah, Keira merasa jarak antara dirinya dan dunia lamanya semakin jauh. Dunia di mana ia merasa aman bersama ayahnya, kini terkubur bersama tanah merah yang menutupi pusara itu. Setelah semua selesai, malam turun perlahan. Rumah besar kembali penuh dengan orang, kali ini dengan suara-suara rendah. Beberapa pelayat pamit, beberapa tinggal untuk sekadar makan. Keira duduk di ruang tamu, sendirian, memeluk lututnya. Dari kejauhan, ia bisa melihat Lukas sedang berbincang akrab dengan beberapa kerabat jauh. Senyumnya lebar, bahkan sesekali tertawa kecil. Sementara Evelyn duduk di kursi paling besar, seakan sudah menjadi nyonya rumah. Keira memejamkan mata. Ada perasaan aneh yang menyelinap ke dalam dirinya. Seolah kematian ayahnya bukan akhir dari penderitaan, melainkan awal dari badai yang jauh lebih besar. Ia bisa merasakan hawa itu, dingin dan menusuk, seperti bayangan yang mengintai dari balik pintu. Namun, di tengah rasa sakit itu, ada sesuatu yang lain, sebuah tekad yang pelan-pelan tumbuh. Keira tahu ayahnya tidak pernah membesarkannya untuk menjadi lemah. Thomas selalu mengajarkan satu hal, bahwa kekuatan sejati lahir saat seseorang terpojok dan tidak punya pilihan lain. Malam semakin larut, tamu-tamu satu persatu pulang, menyisakan keluarga inti dan segelintir kerabat dekat. Lukas menghampiri Keira, duduk di sampingnya. Tangannya menepuk punggungnya seolah memberi penghiburan. "Kau harus kuat," katanya lirih, dengan nada penuh simpati. "Aku tahu ini berat bagimu." Keira mengangguk pelan. Ia tidak ingin berdebat, tidak ingin membuka luka baru. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu, kata-kata itu hanya hiasan. Lukas tidak berduka, tidak merasa kehilangan. Ia hanya sedang menunggu giliran untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dan malam itu, saat rumah besar itu kembali sunyi, Keira berdiri di jendela kamarnya, menatap pekarangan luas yang diterangi cahaya bulan. Angin malam masuk melalui celah kaca, membawa aroma tanah basah dari pemakaman yang baru saja ia tinggalkan. Dadanya terasa berat, tapi matanya menatap jauh ke depan. "Ayah," bisiknya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara jangkrik. "Aku janji, aku tidak akan membiarkan mereka merusak apa yang kau tinggalkan. Aku akan menjaganya. Aku akan melawan, apapun yang terjadi." Dan dalam keheningan malam itu, lahirlah sebuah janji yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam turun perlahan di rumah besar keluarga Prasetya. Setelah prosesi pemakaman selesai dan para pelayat pulang, rumah itu terasa asing. Heningnya tidak lagi menenangkan, melainkan menakutkan. Dulu, ketika Thomas masih hidup, kesunyian rumah besar ini selalu ditemani oleh suara radio tua yang ia nyalakan setiap malam, atau suara langkahnya di koridor, berkeliling memastikan semuanya baik-baik saja. Kini, hanya ada dentuman jarum jam yang seakan berdetak terlalu keras, menghitung setiap detik dengan kejam. Keira berjalan menyusuri lorong panjang menuju kamarnya. Langkahnya terasa berat, seolah setiap anak tangga yang ia naiki menambah beban di dadanya. Matanya lelah, kepalanya berdenyut, tubuhnya ingin menyerah pada tidur, tapi pikirannya menolak. Masih ada terlalu banyak hal yang harus ia pikirkan, terlalu banyak kehilangan yang harus ia cerna. Ketika pintu kamarnya terbuka, aroma kamper dan melati yang masih tersisa dari acara duka menyambutnya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Bulan terlihat separuh, menggantung di langit malam, memantulkan cahaya pucat ke halaman. Di luar, pepohonan berayun pelan ditiup angin, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di lantai kamar. Keira mengusap wajahnya. Ia ingin sekali percaya bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir begitu ia terbangun. Tapi rasa sakit di dadanya terlalu nyata. Kehilangan itu terlalu dalam. Pintu kamar berderit pelan. Lukas masuk tanpa mengetuk.
Wajahnya masih rapi meski hari sudah larut. Jas hitamnya digantung di bahu, dasi dilepas, tapi auranya tetap sama. Karismatik, dingin, penuh kendali. Ia menatap ke Ira sejenak, lalu menutup pintu di belakangnya. Kau belum tidur? Suaranya tenang, hampir datar. Ke Ira hanya menggeleng pelan. Ia tahu Lukas tidak benar-benar ingin tahu. Ia hanya sedang membuka percakapan menuju sesuatu yang lain. Lukas berjalan mendekat. Langkahnya mantap. Ia duduk di kursi dekat meja rias, menyilangkan kaki, menatap istrinya dengan sorot mata yang tajam. Hening menggantung beberapa saat. Hanya diisi suara jarum jam di dinding. Lalu kalimat itu meluncur, dingin dan menusuk. Mulai sekarang, rumah ini milikku. Ke Ira membeku. Kata-kata itu begitu jelas, begitu lugas, tak memberi ruang untuk salah paham. Ia menatap Lukas, mencari secercah gurauan, tanda bahwa ini hanyalah kalimat yang meluncur karena lelah atau emosi. Tapi tidak ada. Wajah Lukas datar, matanya penuh keyakinan. Ke Ira menarik napas dalam. Apa maksudmu, Lukas? Suaranya lirih, tapi tegas. Lukas mencondongkan tubuhnya sedikit, menyatukan jari-jarinya. Maksudku sederhana. Rumah ini tidak bisa kau kelola sendirian. Kau terlalu rapuh, terlalu emosional. Dengan ayahmu tiada, tanggung jawab ini jatuh padaku. Aku suamimu, jadi secara otomatis, semua ini milikku. Darah Ke Ira mendidih. Ia ingin berteriak, ingin menampar wajah yang begitu yakin itu. Tapi tubuhnya kaku. Ia tidak menyangka, secepat ini, bahkan sebelum masa berkabung usai, Lukas sudah menunjukkan taringnya. Lukas, suaranya gemetar. Ini rumah ayahku. Rumah tempat aku dibesarkan. Rumah yang dibangun dengan kerja kerasnya. Bagaimana bisa kau berkata? Lukas memotongnya. Jika kau tidak setuju, maka kita cerai. Kau bisa angkat kaki dari rumah ini besok pagi. Kalimat itu menghantam Ke Ira seperti palu godam. Matanya melebar, hatinya serasa diremas. Di tengah kabut duka, kini datang badai yang lain. Suaminya, yang seharusnya menjadi tempat ia bersandar, justru mengancam akan menyingkirkannya dari satu-satunya tempat yang masih mengingatkan pada ayahnya. Ke Ira menunduk, menatap jemarinya yang bergetar. Ia tahu Lukas tidak bercanda. Ancaman itu nyata. Di dalam hatinya, muncul perasaan bercampur aduk. Marah, sakit hati, kecewa. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih dalam sebuah kesadaran baru. Jika ia lengah, jika ia goyah, ia akan kehilangan segalanya. Lukas berdiri. Ia merapikan bajunya, seolah percakapan barusan hanyalah diskusi ringan. Pikirkan baik-baik, Ke Ira. Besok pagi aku ingin jawaban. Jangan coba-coba menantangku. Kau tahu aku tidak suka ditolak. Ia melangkah menuju pintu, meninggalkan Ke Ira yang masih terpaku di tepi ranjang. Saat pintu tertutup, keheningan kembali menguasai kamar. Tapi kali ini berbeda. Hening itu dipenuhi ancaman, dipenuhi rasa takut yang merayap pelan ke dalam tulang. Ke Ira menundukkan wajahnya ke bantal. Tangis yang sejak tadi ia tahan akhirnya pecah. Bahunya berguncang, suaranya tercekik. Ia menangisi bukan hanya kehilangan ayahnya, tapi juga kenyataan pahit bahwa orang yang ia percaya untuk menjaga dirinya ternyata adalah orang pertama yang berusaha merampas segalanya. Namun di sela-sela tangis itu, sebuah tekad kecil mulai tumbuh. Ia teringat kata-kata ayahnya suatu malam, ketika mereka berbincang di beranda rumah ini. Ke Ira, dunia ini penuh orang yang akan mencoba mengambil apa yang bukan miliknya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah tunduk. Kau adalah darahku, dan darahku tidak pernah mengenal kata kalah. Kenangan itu menusuk, tapi sekaligus memberi kekuatan. Ke Ira menghapus air matanya dengan kasar. Jika Lukas ingin perang, maka ia akan memberinya perang. Ia mungkin terluka sekarang, tapi ia tidak akan membiarkan dirinya hancur. Ia berdiri, menatap wajahnya di cermin. Mata bengkak, pipi merah karena tangis. Tapi di balik semua itu ada cahaya baru.
Cahaya dari seorang perempuan yang baru saja kehilangan segalanya, namun siap melawan demi mempertahankan sisa yang tersisa. Malam itu, di kamar yang hening, Keira membuat janji pada dirinya sendiri. Janji bahwa ia tidak akan membiarkan Lukas, atau Evelyn, atau siapapun, merampas warisan ayahnya. Mereka bisa mengancam, bisa menekan, bisa menghancurkan dirinya berkali-kali. Tapi ia akan selalu bangkit. Dan suatu hari nanti, mereka akan menyesal telah meremehkannya. Pagi itu rumah besar keluarga Prasetya masih diselimuti kabut duka. Bunga-bunga papan yang memenuhi halaman mulai layu. Kelopaknya berguguran ditiup angin, seolah ikut berduka bersama penghuni rumah. Aroma dupa masih samar di udara, bercampur dengan wangi bunga melati yang ditaburkan di pelataran. Dari luar, rumah itu tampak seperti istana megah yang berdiri kokoh, tapi dari dalam, suasananya jauh berbeda. Rapuh, kosong, dan penuh bayangan gelap. Keira terbangun dengan kepala berat. Malam sebelumnya masih terasa nyata. Ancaman Lukas yang menusuk seperti pisau, dingin dan tanpa perasaan. Kata-kata itu terngiang lagi begitu ia membuka mata. Mulai sekarang rumah ini milikku. Kalau kau tidak setuju, kita cerai. Angkat kaki dari rumah ini besok pagi. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, meski jantungnya berdetak tak beraturan. Ia menatap sekeliling kamar, tempat yang penuh kenangan bersama ayahnya. Meja kerja di sudut, lemari tua berukir, foto keluarga di dinding semuanya mengingatkannya pada masa-masa ketika rumah ini adalah rumah, bukan medan perang. Kini, setiap benda seolah menjadi saksi dari pertarungan yang baru dimulai. Ketika matahari baru saja naik, suara berisik terdengar dari halaman depan. Suara roda koper yang diseret, suara pintu pagar yang berderit keras, dan tawa seorang perempuan yang terlalu nyaring untuk pagi berduka. Keira bangkit, mendekati jendela. Dari balik tirai, ia melihat sosok Evelyn Hartono, ibu mertuanya, melangkah masuk dengan anggun tapi penuh kepastian. Di tangannya ada tas tangan mewah. Di belakangnya 2 koper besar ditarik seorang supir. Keira menggenggam erat pinggiran tirai. Ada rasa getir yang naik ke kerongkongan. Belum genap seminggu ayahnya dikuburkan. Rumah ini sudah dijejali langkah-langkah asing yang datang dengan penuh rasa memiliki. Evelyn melangkah ke dalam rumah seakan-akan ia sudah menjadi nyonya besar. Lukas muncul di teras, menyambut ibunya dengan senyum puas. Keira bisa mendengar samar percakapan mereka. "Bagus, Bu. Mulai sekarang anggap saja ini rumah kita," kata Lukas dengan nada ringan. Evelyn tertawa kecil, suaranya tajam. "Tentu, Nak. Rumah sebesar ini tidak pantas hanya dihuni satu orang. Apalagi, Keira sendirian tidak akan sanggup merawatnya." Kata-kata itu menohok meski diucapkan tanpa kehadiran Keira. Ia menutup tirai dengan tangan gemetar, berusaha mengendalikan emosinya. Baginya, rumah ini bukan sekadar bangunan megah, melainkan warisan cinta dari ayahnya. Melihat Evelyn melangkah masuk seolah rumah itu memang sudah jadi miliknya membuat darah Keira mendidih. Beberapa menit kemudian, pintu kamarnya diketuk. Sebelum Keira sempat menjawab, pintu sudah terbuka, dan Evelyn masuk tanpa permisi. Wanita itu tersenyum lebar, senyum yang penuh kepalsuan. "Selamat pagi, Keira," katanya. Matanya menyapu kamar dari ujung ke ujung. "Ah, kamarmu masih sama. Indah, tapi terlalu sepi." Keira menahan diri untuk tidak merespons tajam. Ia hanya berdiri tegak, menatap mertuanya dengan wajah datar. Evelyn berjalan berkeliling, jarinya menyentuh meja, lemari, bahkan foto keluarga di dinding. "Rumah sebesar ini butuh sentuhan baru," lanjutnya santai. "Aku sudah bilang pada Lukas, lebih baik aku tinggal di sini saja. Akan lebih mudah mengatur semuanya." Kata-kata itu bagai palu godam yang menghantam Keira. Jadi benar, Evelyn datang bukan sekadar menjenguk, tapi untuk menetap, untuk merebut ruang, menguasai setiap sudut rumah. Keira akhirnya bicara, suaranya tenang tapi tajam. "Ibu datang untuk tinggal di sini." Evelyn menoleh. Senyum tipisnya berubah menjadi tatapan penuh kemenangan. "Tentu saja.
Bukankah wajar? Aku ibunya Lukas, dan Lukas adalah suamimu. Jadi rumah ini rumahku juga. Kau tidak keberatan, kan? Keira tidak menjawab. Di dalam dadanya, amarah berputar seperti badai. Ia ingin berteriak, ingin mengusir wanita itu keluar dari pintunya. Tapi ia tahu, amarah hanya akan menjadi senjata bagi Evelyn untuk menertawakannya. Jadi ia diam, menelan setiap kata yang ingin ia lontarkan, menyimpannya sebagai bara yang akan ia gunakan di waktu yang tepat. Evelyn mendekat, menepuk bahu Keira seakan ia anak kecil. Kau harus belajar berbagi, Keira. Kau tidak bisa terus merasa rumah ini milikmu saja. Dunia tidak berputar mengelilingimu. Mulai sekarang, kita semua akan hidup di sini. Keluarga besar. Keluarga besar. Kata itu terasa seperti ejekan. Keira menunduk, menyembunyikan sorot matanya yang penuh amarah. Evelyn berbalik, melangkah keluar kamar dengan anggun, meninggalkan aroma parfum yang menusuk hidung. Begitu pintu tertutup, Keira menghela napas panjang. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena menahan ledakan emosi. Ia berjalan ke meja rias, menatap wajahnya di cermin. Mata bengkak, wajah lelah. Tapi di balik itu ada kobaran api yang semakin menyala. Evelyn mungkin mengira ia bisa dengan mudah menguasai rumah ini, tapi Keira tahu, permainan baru saja dimulai. Hari itu berjalan lambat. Evelyn mengatur pelayan, memerintahkan mereka untuk memindahkan barang-barangnya ke kamar tamu terbesar di lantai bawah. Lukas mendampinginya, memberi perintah seolah ia sudah menjadi tuan rumah. Keira menyaksikan semuanya dari jauh, bibirnya terkatup rapat, tubuhnya diam, tapi pikirannya berputar. Ia teringat pada malam sebelumnya, pada laci rahasia di ruang kerja ayahnya yang belum sempat ia buka. Ada firasat kuat bahwa jawaban atas semua ini ada di sana. Surat wasiat, dokumen penting, sesuatu yang bisa menjadi senjata. Tapi ia harus menunggu waktu yang tepat, tidak boleh tergesa-gesa. Menjelang malam, rumah besar itu berubah suasana. Evelyn duduk di ruang tamu utama, di kursi besar yang dulu selalu diduduki Thomas. Wanita itu bersandar nyaman, secangkir teh panas di tangannya. Sementara Lukas duduk di sebelahnya. Pemandangan itu membuat perut Keira mual. Kursi itu, tempat ayahnya biasa membaca koran setiap pagi, kini diduduki seorang wanita yang datang bukan untuk berduka, melainkan untuk merebut. Keira berdiri di lorong, memperhatikan dari kejauhan. Hatinya terasa hancur, tapi sekaligus kuat. Ia tahu, pertarungan ini tidak akan mudah. Evelyn dan Lukas bersatu melawannya, dengan ambisi yang sama, menguasai warisan Thomas. Tapi Keira juga tahu, ia tidak sendirian. Ada ayahnya, ada kenangan yang menguatkannya, ada sahabat yang bisa ia andalkan. Dan yang paling penting, ada dirinya sendiri perempuan yang mungkin tampak rapuh, tapi sebenarnya menyimpan kekuatan yang bahkan belum ia sadari sepenuhnya. Malam semakin larut. Keira kembali ke kamarnya, duduk di ranjang sambil menatap langit-langit. Suara tawa Lukas dan Evelyn terdengar samar dari bawah, mengiris hatinya seperti pisau. Ia menutup mata, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Tapi di balik kesedihan itu, ada janji yang ia ulang dalam hati. Ia tidak akan kalah. Rumah ini adalah miliknya, warisan ayahnya, bagian dari dirinya. Mereka boleh menyerbu, boleh mengancam, boleh merendahkan. Tapi pada akhirnya, mereka akan menyesal. Dan di dalam kesunyian malam itu, Keira tahu satu hal, ia tidak lagi hanya seorang anak yang berduka. Ia sedang ditempa menjadi sesuatu yang lebih. Malam itu hujan turun deras, menimbulkan suara gemericik di atap rumah besar yang kini seakan tidak lagi terasa sebagai rumah bagi Keira. Lampu-lampu gantung menyinari ruang tamu dengan cahaya kuning keemasan. Namun suasananya bukan hangat, melainkan menyesakan. Dari lantai atas, Keira duduk di kursi dekat jendela kamarnya, menatap tirai yang bergetar karena angin. Ia bisa mendengar suara gelas beradu di lantai bawah. Lukas dan Evelyn masih bercengkrama, tertawa dengan nada kepemilikan. Ia menutup matanya sebentar. Ada sesuatu yang sejak kemarin tak bisa ia singkirkan dari pikirannya.
Ruang kerja ayahnya. Ruangan itu masih terkunci, belum pernah dibuka sejak Thomas meninggal. Semua orang seolah melupakan keberadaannya. Tapi Keira tahu ayahnya tidak akan pergi begitu saja tanpa meninggalkan sesuatu. Thomas adalah pria yang selalu berpikir jauh ke depan. Dalam hidupnya, ia sangat hati-hati, apalagi soal warisan keluarga. Keira bangkit perlahan. Tubuhnya gemetar antara takut dan tekad. Ia membuka pintu kamar, melangkah hati-hati melewati lorong panjang yang remang. Tangannya meraba dinding, mencari kekuatan di antara rasa was-was yang menghantuinya. Rumah itu terasa berbeda di malam hari, seperti ada bayangan Thomas yang masih berkeliling, menjaga setiap sudutnya. Di ujung lorong, pintu kayu besar dengan ukiran klasik berdiri kokoh. Itulah ruang kerja ayahnya. Ia merogoh saku gaun tidurnya, mengeluarkan sebuah kunci kecil yang ia temukan kemarin sore di laci kamar Thomas. Ia tidak yakin apakah itu kunci ruang kerja, tapi firasatnya mengatakan begitu. Tangannya bergetar saat memasukkan kunci ke lubang, dan ketika terdengar bunyi klik yang lembut, hatinya melonjak. Pintu itu perlahan terbuka, mengeluarkan aroma khas kayu tua bercampur debu dan wangi buku lama. Ruangan itu tampak persis seperti terakhir kali ia lihat. Rak buku menjulang penuh dengan kitab hukum, ekonomi, dan sejarah. Meja kayu besar di tengah ruangan dengan kursi empuk di belakangnya, serta jendela besar yang tertutup tirai tebal. Di atas meja, masih ada beberapa kertas berserakan, pena, dan asbak kecil yang kosong. Semua seakan membeku, menunggu Keira datang. Ia menyalakan lampu meja, lalu mendekat. Pandangannya menyapu setiap sudut, mencari tanda. Ia tahu ayahnya tidak mungkin meninggalkan rumah ini tanpa perlindungan. Tangannya menyentuh permukaan meja, dingin dan licin. Ia membuka laci pertama, hanya berisi dokumen-dokumen biasa, surat perbankan, catatan bisnis. Laci kedua penuh map kontrak. Laci ketiga terkunci. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba kunci yang sama, dan berhasil. Laci itu terbuka, menampakkan sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran sederhana. Keira menarik napas panjang, lalu membuka kotak itu. Di dalamnya, terlipat rapi, ada sebuah amplop coklat tebal dengan nama, Keira Prasetya, tertulis di atasnya dengan tulisan tangan Thomas yang ia kenal betul. Tangannya bergetar hebat ketika menyentuh amplop itu. Air mata hampir menetes hanya karena melihat namanya ditulis oleh ayahnya. Ia membuka perlahan, takut merusak tulisan. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang ternyata adalah surat wasiat resmi, lengkap dengan tanda tangan notaris. Keira membacanya dengan seksama. Kata demi kata menancap dalam pikirannya. Dengan ini saya, Thomas Prasetya, menyatakan bahwa seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak yang saya miliki, termasuk rumah besar di Jalan Wijaya ini, saya wariskan sepenuhnya kepada putri saya, Keira Prasetya. Tubuh Keira lemas, hampir tidak percaya. Jadi benar, rumah ini adalah miliknya. Secara hukum, secara sah. Lukas, Evelyn mereka tidak punya hak apapun. Surat itu menjelaskan dengan detail bahwa Thomas memang menyiapkan warisan ini khusus untuk Keira, tanpa campur tangan pihak luar. Bahkan ada catatan tambahan di akhir halaman yang membuat hati Keira semakin bergetar. Anakku, rumah ini adalah simbol cinta keluarga kita. Jangan biarkan siapapun merenggutnya darimu. Aku percaya padamu. Air mata akhirnya jatuh, membasahi surat yang ia genggam. Keira menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak agar tidak terdengar. Kata-kata ayahnya seolah hadir di telinganya, memberi kekuatan baru. Namun rasa lega itu segera bercampur dengan kecemasan. Jika Lukas dan Evelyn tahu tentang surat wasiat ini, mereka pasti akan berbuat apa saja untuk merebutnya atau menghancurkannya. Keira tahu ia tidak bisa sembarangan. Ia harus menyimpan surat itu dengan aman, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkannya. Keira melipat kembali surat itu, memasukkannya ke dalam amplop, lalu menaruhnya di balik gaun tidurnya. Ia berdiri, menatap ruangan itu sekali lagi. Rasanya seolah Thomas hadir, tersenyum tenang, menyerahkan tongkat estafet kepadanya. Ketika ia menutup pintu ruang kerja, suara langkah mendekat terdengar dari ujung lorong.
Jantung Keira melompat. Evelyn muncul, mengenakan gaun tidur satin, matanya menyipit curiga. Keira, apa yang kau lakukan di sini malam-malam? Suaranya terdengar dingin, menusuk. Keira menahan napas sejenak, lalu memaksakan senyum. Aku hanya merindukan ayah. Aku ingin melihat ruang kerjanya sekali lagi. Evelyn menatapnya lama, seolah mencoba membaca isi hatinya. Ruangan itu sebaiknya dikunci saja. Tidak baik terlalu lama tinggal di masa lalu. Kita harus melihat ke depan. Keira mengangguk pelan, pura-pura patuh. Padahal di balik dadanya ia menyembunyikan rahasia besar. Evelyn berbalik, berjalan pergi dengan langkah anggun. Tapi Keira tahu tatapan curiga itu belum benar-benar hilang. Begitu kembali ke kamar, Keira menutup pintu rapat, lalu duduk di ranjang sambil memeluk amplop itu. Hatinya berkecamuk, tapi kini ada sesuatu yang tidak dimiliki Lukas maupun Evelyn. Kebenaran. Ia bukan lagi sekadar pewaris yang rapuh, melainkan pemilik sah rumah ini. Dan dengan surat wasiat itu, permainan berubah. Namun Keira sadar, perjalanan masih panjang. Lukas adalah pria ambisius. Evelyn jauh lebih licik dari yang ia bayangkan. Mereka tidak akan tinggal diam jika tahu kenyataan ini. Dan mungkin, pertarungan yang akan datang akan jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. Di luar, hujan semakin deras, menimbulkan suara gemuruh yang menggetarkan kaca jendela. Keira menatap keluar, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak akan kalah. Ayah, aku akan melindungi rumah ini, seperti yang kau minta. Dan di dalam kesunyian malam yang penuh badai, lahirlah tekad baru dalam dirinya. Bukan hanya untuk mempertahankan warisan, tapi untuk membuktikan bahwa ia mampu berdiri sendiri, menghadapi siapapun yang berusaha menjatuhkannya. Hari-hari setelah kedatangan Evelyn mengubah suasana rumah prasetya secara drastis. Jika dulu rumah itu menjadi tempat kehangatan, penuh ketenangan, kini setiap sudutnya terasa seperti arena peperangan. Evelyn bergerak cepat mengambil alih. Ia menata ulang ruang tamu, memindahkan lukisan lama Thomas dari dinding dan menggantinya dengan potret besar dirinya bersama Lukas. Setiap keputusan kecil pun diatur dengan nada mutlak, seakan rumah itu memang dibangun untuknya. Keira hanya mengamati dari kejauhan. Ia tidak melawan, tidak menentang, tapi dalam diam ia mencatat setiap detail. Surat wasiat di tangannya adalah senjata. Namun ia tahu senjata itu tidak bisa dikeluarkan terlalu cepat. Waktu harus tepat. Sementara itu, ia membiarkan Evelyn dan Lukas merasa menang, menikmati ilusi kekuasaan mereka. Suatu malam, Keira turun ke dapur untuk mengambil air. Rumah sudah sepi, hanya terdengar detik jam dinding yang bergema di lorong. Tapi dari ruang kerja sementara yang kini ditempati Lukas, terdengar suara percakapan samar. Ia menahan langkah, berdiri di balik dinding, mendengarkan dengan saksama. Lukas berbicara dengan suara rendah, namun tajam. Ibu, kita tidak bisa membiarkan Keira terlalu lama di rumah ini. Dia masih merasa rumah ini miliknya. Evelyn menanggapi dengan tawa kecil, dingin. Tentu saja dia merasa begitu. Dia dibesarkan di sini. Tapi itu hanya masalah waktu. Aku sudah punya rencana. Keira menahan napas. Jantungnya berdegup cepat. Apa rencana ibu? Tanya Lukas penasaran. Pertama, kita harus membuatnya lelah. Tekanan psikologis. Dia akan merasa terkucil, tidak dianggap, dan pada akhirnya dia sendiri yang akan menyerah. Rumah sebesar ini terlalu berat untuk ditanggung satu orang. Kita tanamkan pikiran itu berulang-ulang sampai dia percaya. Lukas terdiam sejenak, lalu berkata, tapi bagaimana kalau dia tidak mau menyerah? Suara Evelyn berubah tegas. Kalau begitu, kita paksa. Kita buat dia terlihat tidak stabil. Dunia harus percaya bahwa dia tidak mampu mengelola rumah ini. Kalau perlu, kita sebarkan kabar bahwa dia terguncang setelah kematian ayahnya. Orang-orang akan lebih mudah percaya pada kita yang terlihat kuat dan rasional. Keira merasakan darahnya berdesir. Marah sekaligus takut. Jadi benar. Mereka tidak sekadar ingin menempati rumah ini, tapi juga menghancurkan reputasinya.
Dan jangan lupa, lanjut Evelyn, kita harus segera mengurus dokumen kepemilikan. Kalau rumah ini sudah atas nama kita, Keira tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lukas mengangguk setuju. Suaranya terdengar puas. Baiklah, aku akan menghubungi pengacara besok. Keira tidak akan punya kesempatan melawan. Keira menutup mata, menahan emosi yang mendesak keluar. Surat wasiat di tangannya terasa semakin berat, seolah berdenyut bersama detak jantungnya. Ia ingin masuk dan menampar wajah mereka berdua, menunjukkan bahwa semua rencana mereka akan sia-sia. Namun ia tahu, itu belum saatnya. Ia berbalik, melangkah perlahan kembali ke kamarnya. Setiap langkah terasa berat, tapi juga penuh tekad. Evelyn dan Lukas mungkin punya rencana licik, tapi Keira punya kebenaran. Dan kebenaran itu akan menjadi senjata paling mematikan ketika tiba waktunya. Keesokan harinya, perang psikologis mulai terasa nyata. Evelyn memerintahkan pelayan untuk hanya menuruti perintahnya dan Lukas. Setiap kali Keira meminta sesuatu, mereka menoleh ragu, seolah takut salah langkah. Lukas bahkan memindahkan beberapa barang pribadi Keira dari ruang tamu, menggantinya dengan perabot pilihan Evelyn. Semua itu dilakukan tanpa izin, seolah Keira hanyalah tamu di rumahnya sendiri. Rumah ini terlalu besar untukmu, Keira, kata Evelyn suatu pagi sambil menikmati sarapan di meja panjang. Kau pasti lelah mengurus semuanya sendirian. Lebih baik serahkan pada yang lebih berpengalaman. Kau masih muda, belum mengerti urusan rumah tangga sebesar ini. Keira menatapnya sekilas, tapi tidak menjawab. Dalam hati ia berkata, aku tahu permainanmu. Kau ingin aku merasa tidak berharga. Tapi aku tidak akan jatuh dalam perangkap itu, Lukas menambahkan dengan nada dingin. Kalau kau tidak bisa menerima perubahan ini, mungkin lebih baik kau pergi. Rumah ini butuh orang yang benar-benar peduli. Kata-kata itu membuat dada Keira sesak. Tapi ia tetap diam. Ia tahu setiap provokasi hanya akan membuat mereka semakin puas. Yang terpenting sekarang adalah menjaga surat wasiat itu tetap aman. Hari-hari berikutnya menjadi ujian. Evelyn terus merongrong dengan komentar-komentar sinis. Lukas menambah tekanan dengan ancaman halus. Namun di tengah badai itu, Keira menemukan kekuatan baru. Ia mulai menulis catatan harian, mendokumentasikan setiap kejadian, setiap ucapan mereka. Ia tahu, suatu saat catatan ini bisa menjadi bukti. Malam-malamnya dihabiskan di kamar dengan surat wasiat di bawah bantal. Kadang ia membacanya berulang kali, hanya untuk menguatkan diri. Kalimat terakhir ayahnya selalu menjadi penopang. Jangan biarkan siapapun merenggutnya darimu. Aku percaya padamu. Di sisi lain, Evelyn semakin gencar mengatur langkah. Ia mulai menghubungi kenalan lama Thomas, menyebarkan kabar bahwa Keira sedang terguncang dan tidak mampu mengelola rumah besar itu. Lukas juga menemui pengacara secara diam-diam, mencoba mencari celah hukum. Namun, keduanya tidak tahu bahwa Keira sudah bersiap. Ia mulai menghubungi orang-orang yang bisa dipercaya seorang sahabat lama, bahkan notaris yang pernah bekerja dengan ayahnya. Perlahan, ia membangun benteng pertahanan yang tidak terlihat. Evelyn dan Lukas sibuk menyusun konspirasi gelap, tanpa sadar bahwa lawan mereka sedang menyiapkan langkah balasan yang jauh lebih kuat. Di malam yang sunyi, saat hujan kembali turun, Keira berdiri di depan cermin. Wajahnya masih tampak lelah, tapi ada cahaya berbeda di matanya. Ia bukan lagi gadis rapuh yang hanya bisa menangis karena kehilangan ayah. Ia kini seorang perempuan yang sedang ditempa oleh keadaan, dipaksa menjadi kuat. Ia menatap bayangannya sendiri dan berbisik. Mereka boleh bersekongkol, tapi mereka lupa satu hal. Aku adalah darah daging Thomas Prasetya, dan aku tidak akan menyerah. Di ruang lain rumah itu, Lukas dan Evelyn masih berbisik merencanakan langkah berikutnya. Mereka yakin kemenangan sudah di depan mata. Mereka tidak tahu, permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu mentari muncul dengan lesu, tertutup awan kelabu yang menggantung di langit. Rumah besar peninggalan Thomas Prasetya berdiri sunyi, seakan ikut merasakan pertarungan dingin yang tengah terjadi di dalamnya. Sejak kepergian Thomas, rumah itu tak pernah lagi berisi tawa.
Yang ada hanya suara langkah keras Evelyn, nada perintah Lukas, dan bisikan-bisikan penuh ambisi yang menghantui setiap lorongnya. Keira duduk di balkon lantai 2, tubuhnya dibalut syal tipis. Ia menatap jauh ke halaman depan yang mulai dipenuhi daun kering. Udara pagi terasa berat, seperti beban yang menekan dadanya. Beberapa pelayan berjalan tergesa membawa koper Evelyn yang baru saja datang dari butik mahal. Seolah-olah rumah itu kini lebih mirip gudang barang-barang mewah ketimbang tempat tinggal. Di tangannya, Keira masih menggenggam buku catatan kecil. Malam tadi ia kembali menuliskan setiap detail ucapan Evelyn, tatapan Lukas, perlakuan pelayan yang mulai lebih tunduk pada mereka. Catatan itu menjadi semacam pelarian, juga senjata. Namun, pagi itu hatinya terasa sangat rapuh. Ia ingin percaya bahwa ia bisa bertahan, tapi rasa lelah mulai merayapi. Ketika ia hampir terhanyut dalam keputusasaan, suara bel gerbang terdengar. Suara itu memecah kesunyian dengan dentang yang tegas. Keira menoleh cepat, alisnya berkerut. Jarang sekali ada tamu sejak Evelyn menetap di rumah itu. Dari balkon, ia melihat seorang pria berdiri di depan pagar. Posturnya tegap, rambutnya sedikit berantakan. Namun ada ketenangan dalam cara ia berdiri. Begitu wajahnya terlihat jelas, dada Keira bergetar. Itu Adrian, sahabat lamanya sejak masa kuliah. Adrian, gumam Keira pelan, seakan tak percaya. Pria itu menunggu dengan sabar. Tangannya memegang map coklat. Penjaga membuka gerbang dengan ragu, lalu mengizinkannya masuk. Evelyn yang sedang duduk di ruang tamu menoleh dengan tatapan tajam. Jelas terganggu dengan kehadiran tamu tak diundang. Lukas pun muncul. Wajahnya tidak senang. Namun sebelum mereka sempat bertindak, Keira sudah berlari menuruni tangga. Langkahnya cepat dan penuh emosi. Ia berhenti di pintu, menatap Adrian yang kini berdiri hanya beberapa meter darinya. Mata mereka bertemu, dan sejenak waktu berhenti. Semua kenangan masa lalu pertemanan yang tulus, tawa, percakapan panjang muncul kembali, menutup luka sesaat. Adrian. Suara Keira serak. Keira, jawab Adrian lembut, menundukkan kepala sedikit. Aku dengar tentang ayahmu. Aku ikut berduka. Air mata menitik di sudut mata Keira. Ia hampir melangkah maju, tapi menahan diri. Evelyn bangkit dari kursinya, melangkah mendekat dengan tatapan mencurigakan. Siapa kau? Tanya Evelyn tajam. Adrian berdiri tegak. Sopan namun tidak tunduk. Nama saya Adrian Santoso. Saya sahabat lama Keira. Saya juga seorang pengacara. Mata Evelyn menyipit. Kata, pengacara, terdengar seperti ancaman bagi telinganya. Lukas melipat tangan di dada, berusaha terlihat tenang, meski sorot matanya berubah waspada. Keira cepat-cepat menyela, mencoba meredakan ketegangan. Adrian datang sebagai temanku. Dia hanya ingin memastikan aku baik-baik saja. Evelyn tersenyum tipis, senyum yang penuh kepalsuan. Tentu saja. Rumah ini terbuka, untuk tamu yang tahu tempatnya. Ia menoleh pada Lukas, lalu berjalan kembali ke kursinya. Lukas menatap Adrian lama sebelum akhirnya ikut mundur. Jangan lama-lama, katanya dingin. Keira meraih tangan Adrian, menariknya menuju taman belakang. Di sana, jauh dari telinga Evelyn dan Lukas, mereka bisa bicara lebih bebas. Udara di taman masih segar, meski bunga-bunga mulai layu karena kurang dirawat. Keira duduk di bangku kayu, Adrian di sampingnya. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia merasa bisa bernapas lega. Aku senang kau datang, kata Keira dengan suara lirih. Aku benar-benar butuh seseorang. Adrian menatapnya penuh empati. Aku tahu ini berat untukmu. Aku mendengar kabar tentang keluargamu, tentang Lukas dan ibunya. Itu sebabnya aku datang. Aku tidak bisa diam saja. Keira menunduk. Jemarinya meremas buku catatan di pangkuannya. Mereka ingin menguasai rumah ini. Mereka menekanku setiap hari. Tapi, ia ragu sejenak, lalu menatap Adrian dengan mata berkilat. Aku punya surat wasiat.
Ayah meninggalkan semuanya untukku. Adrian menghela napas panjang, seolah beban besar terjawab. Itu kabar baik, ke Ira. Sangat baik. Dengan surat itu, mereka tidak bisa berbuat banyak. Kau pemilik sah rumah ini. Tapi mereka licik, balas ke Ira cepat. Mereka sudah bicara tentang cara membuatku terlihat tidak stabil, bahkan ingin mengganti kepemilikan rumah. Aku takut, Adrian. Kalau mereka tahu tentang surat wasiat ini, mereka bisa saja. Tenang, potong Adrian dengan suara tenang namun tegas. Itulah sebabnya aku di sini. Tunjukkan surat itu padaku. Aku akan pastikan semuanya aman, baik secara hukum maupun fisik. Kau tidak sendirian lagi. Air mata ke Ira jatuh, tapi kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan juga lega. Ia merogoh saku gaunnya, mengeluarkan amplop coklat yang disembunyikan rapat-rapat selama ini. Ia menyerahkannya pada Adrian dengan tangan bergetar. Adrian membuka perlahan, membaca isi surat wasiat dengan seksama. Setelah beberapa menit, ia menutupnya kembali, lalu menatap ke Ira dengan senyum yakin. Ini sah, lengkap dengan tanda tangan notaris. Lukas dan Evelyn tidak punya celah. Kita hanya perlu waktu dan strategi yang tepat. Ira mengangguk, merasa beban di bahunya sedikit terangkat. Namun ia juga tahu, kehadiran Adrian bisa memicu kecurigaan. Evelyn bukan orang bodoh. Ia pasti sudah merencanakan sesuatu untuk mengguncang pertahanan Ira. Hari-hari berikutnya, Adrian sering datang ke rumah. Kadang hanya untuk sekadar menemaninya membaca di perpustakaan. Kadang untuk membicarakan strategi hukum. Kehadirannya memberi warna baru. Untuk pertama kalinya setelah lama, Ira bisa tertawa kecil, bisa merasa tidak sendirian. Namun, ketegangan di dalam rumah semakin meningkat. Evelyn mulai memperhatikan mereka dengan tatapan dingin. Lukas semakin sering menyindir Adrian dengan kata-kata pedas. Pelayan pun berbisik-bisik, membicarakan kedekatan Ira dengan pria itu. Semua itu seperti api kecil yang bisa membesar kapan saja. Suatu malam, Ira dan Adrian duduk di ruang kerja Thomas, menelaah dokumen tambahan. Lampu meja menerangi wajah Adrian yang serius. Ira memperhatikannya diam-diam, matanya berkilat. Ada sesuatu dalam sikap tenang Adrian yang membuatnya merasa aman, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan bersama Lukas. Ira, kata Adrian tiba-tiba, menoleh padanya. Aku tahu ini bukan saat yang tepat membicarakan hal pribadi. Tapi aku ingin kau tahu, aku ada di sisimu bukan hanya sebagai pengacara atau sahabat. Aku peduli padamu. Ira terdiam, dadanya bergetar hebat. Kata-kata itu sederhana, tapi penuh makna. Ia ingin menjawab, tapi sebelum sempat, suara langkah keras terdengar di luar pintu. Lukas muncul, wajahnya gelap. Matanya menyala penuh amarah. Apa yang kalian lakukan di sini? Suaranya dingin, nyaris seperti geraman. Ira berdiri cepat, menahan ketegangan yang meledak. Adrian tetap duduk tenang, menutup map dokumen dengan gerakan santai. Kami hanya membahas beberapa hal terkait peninggalan Pak Thomas. Lukas melangkah mendekat, tatapannya menusuk ke arah Adrian. Kau pikir kau siapa? Ikut campur urusan keluarga ini? Ira menahan napas, hatinya berdebar keras. Ia tahu, konfrontasi besar tidak bisa dihindari lagi. Kehadiran Adrian yang membawa harapan juga membawa bahaya baru. Lukas dan Evelyn kini akan semakin ganas. Namun, di dalam dadanya, Ira tidak lagi merasa sendirian. Ia punya senjata, punya kebenaran, dan kini punya sekutu. Permainan berubah arah. Dan di balik semua itu, badai yang lebih besar sedang menunggu untuk meledak. Hari-hari setelah kehadiran Adrian membawa perubahan besar dalam atmosfer rumah itu. Bagi Ira, ia merasa ada secercah cahaya di tengah lorong gelap penuh intrik. Adrian bukan hanya sahabat lama yang kembali, tetapi juga sekutu yang mampu memahami luka dan ketakutannya. Namun, cahaya itu justru membuat bayangan lain semakin pekat. Evelyn dan Lukas tidak tinggal diam. Mereka memperhatikan setiap gerakan, setiap tatapan, setiap kebersamaan Ira dan Adrian dengan mata penuh kecurigaan. Lukas terutama,
mulai menunjukkan sikap berbeda. Jika sebelumnya ia hanya sibuk menyusun strategi bersama ibunya, kini ada bara api yang menyala dalam dirinya, api cemburu. Meski hubungannya dengan Keira sudah lama hambar, bahkan penuh ancaman dan pengkhianatan, Lukas tetap tidak bisa menerima kenyataan bahwa Keira menemukan sandaran pada pria lain. Baginya, itu bukan sekadar soal hati, melainkan soal harga diri dan kekuasaan. Pagi itu, Lukas berdiri di jendela ruang tamu, mengamati dari balik tirai ketika Keira dan Adrian berbincang di taman. Tawa ringan Keira terdengar samar, sesuatu yang sudah lama tidak ia dengar darinya. Suara itu menusuk telinga Lukas lebih tajam daripada 1000 sindiran. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Evelyn masuk ruangan, mengenakan gaun biru elegan. Ia segera melihat wajah anaknya yang gelap, lalu mengikuti arah pandangannya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Lihatlah, Keira sudah mulai menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Lukas menoleh. Tatapannya masih menyala. Dia mempermalukan aku. Di rumah ini, di depan semua orang. Seolah aku tidak berarti apa-apa. Evelyn mendekat, menepuk bahu putranya. Tenang, nak. Justru inilah yang kita butuhkan. Keira sedang menggali lubangnya sendiri. Orang-orang akan lebih mudah percaya bahwa dia tidak setia, bahwa dia tidak pantas mengurus rumah ini. Kau hanya perlu menahan diri sebentar. Lukas menggeram pelan. Aku tidak bisa hanya diam, Bu. Aku ingin mengusir Adrian sekarang juga. Bodoh, Evelyn menegur. Suaranya tegas namun tenang. Kalau kau bertindak gegabah, Keira akan semakin terlihat sebagai korban. Kita harus mainkan ini dengan halus. Biarkan semua orang percaya bahwa Keira yang bersalah. Kita hanya perlu meniupkan sedikit api, dan dia sendiri yang akan terbakar. Lukas terdiam, meski matanya masih menyala. Evelyn tahu benar bagaimana mengendalikan putranya. Ia sudah merencanakan langkah berikutnya. Fitnah. Itu senjata paling tajam, lebih tajam daripada pisau, lebih kejam daripada hukuman-hukum. Siang itu, Evelyn memanggil salah satu pelayan lama yang sudah lama bekerja di rumah itu. Pelayan itu, Embok Sari, dikenal setia pada keluarga prasetia. Tapi Evelyn tahu, setiap orang punya titik lemahnya. Dengan sedikit tekanan, sedikit iming-iming, bahkan orang paling setia bisa goyah. Aku ingin kau perhatikan baik-baik, kata Evelyn sambil menyodorkan sejumlah uang dalam amplop tebal. Setiap kali Keira dan Adrian bersama, kau laporkan padaku. Kau juga bisa bercerita pada tetangga atau tamu bahwa mereka terlalu dekat. Tidak perlu berlebihan, cukup membuat orang penasaran. Mengerti? Embok Sari gemetar, menatap amplop itu lalu wajah Evelyn. Ada keraguan dalam matanya, tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Baik, Bu. Evelyn tersenyum puas. Bagus. Kau tahu apa yang terjadi pada orang yang melawan aku. Sore harinya, gosip mulai beredar diam-diam. Beberapa pelayan berbisik bahwa Keira dan Adrian terlalu sering berduaan, bahkan di malam hari di ruang kerja Thomas. Kabar itu merembes keluar rumah, menyentuh telinga tetangga yang kemudian mengulanginya dengan versi yang lebih dramatis. Evelyn tidak perlu turun tangan langsung. Gosip adalah api yang menyebar dengan sendirinya. Keira mulai merasakan perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Beberapa pelayan menatapnya dengan pandangan aneh, seakan menilai atau menghakimi. Ia mendengar bisikan samar ketika berjalan melewati koridor. Hatinya gelisah, tapi ia mencoba mengabaikan. Ia tahu Evelyn lihai bermain di balik layar. Malam itu, Keira duduk di perpustakaan bersama Adrian. Mereka sedang membahas langkah hukum berikutnya, ketika Keira akhirnya membuka isi hatinya. Adrian, katanya pelan, menatap meja kayu di hadapannya. Aku merasa semua orang melihatku dengan tatapan berbeda. Seolah ada sesuatu yang mereka bicarakan di belakangku. Adrian menghela napas, menatapnya lembut. Itu pasti ulah Evelyn. Aku sudah menduganya. Ia tidak akan diam saja melihatmu punya sekutu. Gosip adalah senjatanya. Keira menggigit bibirnya. Matanya berair. Aku lelah, Adrian.
Rasanya semua orang melawan aku. Bahkan orang-orang yang dulu setia pada ayahku kini lebih tunduk pada Evelyn. Adrian meraih tangannya, menggenggam erat. Dengarkan aku, Keira. Kau tidak boleh goyah. Itulah yang mereka inginkan melihatmu runtuh. Kau punya kebenaran, kau punya surat wasiat itu, dan kau punya aku. Selama kita bersama, mereka tidak bisa menjatuhkanmu. Keira menatap matanya, menemukan ketenangan yang ia butuhkan. Namun, keintiman momen itu tidak luput dari pengawasan. Dari balik pintu perpustakaan yang setengah terbuka, Lukas berdiri, matanya merah karena amarah. Ia melihat tangan mereka yang saling menggenggam, senyum samar Keira, sorot lembut Adrian. Semua itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Malam itu, Lukas melampiaskan amarahnya di kamar Evelyn. Aku tidak tahan lagi, Bu. Aku melihat mereka. Mereka bahkan berpegangan tangan di perpustakaan. Aku tidak bisa diam. Aku tidak peduli dengan rencana ibu. Aku akan membuat Keira menyesal. Evelyn tetap tenang. Meski dalam hati ia juga merasa darahnya mendidih. Bagus. Marahmu adalah bahan bakar. Tapi gunakan dengan cerdas. Bukan dengan gegabah. Besok, kita undang beberapa kenalan ayahmu ke rumah. Biarkan mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Keira bertingkah. Setelah itu, gosip akan menjadi kenyataan yang dipercaya banyak orang. Lukas tersenyum miring, wajahnya penuh kebencian. Baik, Bu. Aku akan pastikan Keira hancur. Keesokan harinya, rumah besar itu kedatangan tamu. Beberapa sahabat lama Thomas datang untuk menjenguk, juga untuk sekadar menyambung silaturahmi. Evelyn menyambut mereka dengan keramahan palsu, menyiapkan hidangan mewah, memastikan semua berjalan sempurna. Lukas berperan sebagai tuan rumah yang sopan, meski sesekali tatapan matanya penuh perhitungan. Keira agak terkejut melihat kedatangan mereka. Ia mencoba bersikap ramah, tapi jelas ada kegelisahan dalam dirinya. Adrian kebetulan datang siang itu juga, membawa beberapa dokumen. Begitu masuk, ia langsung menghampiri Keira di ruang tamu. Percakapan mereka tampak biasa saja, tapi bagi mata yang sudah dipenuhi prasangka, semuanya terlihat berbeda. Evelyn dengan sengaja memberi isyarat pada tamu untuk memperhatikan. Ah, itu Adrian, sahabat lama Keira, katanya dengan nada yang terdengar manis tapi syarat sindiran. Belakangan ini mereka sangat sering bersama, bahkan sampai larut malam. Beberapa tamu saling pandang, sebagian mengangguk pelan, sebagian lainnya berbisik. Api gosip yang sebelumnya hanya berupa bara kini menyala terang. Keira merasakan tatapan itu, tatapan penuh penilaian. Wajahnya memanas, jantungnya berdetak cepat. Ia ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa semuanya tidak seperti yang mereka pikirkan. Tapi suaranya terjebak di tenggorokan. Adrian menyadari situasi itu. Ia berdiri tegak, menatap para tamu dengan tenang. Saya memang sering datang ke sini, karena saya pengacara yang membantu Keira mengurus warisan almarhum ayahnya. Tidak ada yang lebih dari itu. Semua profesional. Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk meredakan bisikan. Evelyn sudah berhasil menanamkan benih keraguan. Dan keraguan, sekali tumbuh, sulit dipatahkan. Malam harinya, setelah tamu pulang, Keira duduk di kamarnya dengan wajah pucat. Ia merasa terperangkap dalam jaring yang tak terlihat. Setiap langkahnya diawasi, setiap senyumnya disalahartikan. Evelyn berhasil menyalakan api fitnah, dan kini semua mata tertuju padanya. Lukas masuk tanpa mengetuk, wajahnya penuh kemenangan. Lihatlah, Keira. Semua orang sudah tahu siapa kau sebenarnya. Kau mempermalukan nama keluarga ini. Kalau kau punya harga diri, pergilah sebelum aku sendiri yang mengusirmu. Keira menatapnya. Matanya penuh air namun juga api. Kau salah, Lukas. Kau dan ibumu boleh menebar fitnah, tapi kebenaran akan tetap menang. Rumah ini bukan milikmu, dan suatu hari kau akan menyesal. Lukas tertawa dingin, lalu keluar, meninggalkan Keira sendiri dengan luka yang semakin dalam. Namun,
Di balik luka itu, ada kekuatan baru yang mulai tumbuh. Keira sadar, fitnah adalah bagian dari pertarungan. Dan pertarungan ini belum selesai. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Awan kelabu bergelayut rendah di langit, seolah hendak menumpahkan hujan, dan di dalam rumah besar peninggalan Thomas Prasetya, suasana tak kalah muram. Keira berdiri di jendela kamarnya, menatap halaman depan yang kini terasa asing baginya. Dulu tempat itu penuh kenangan indah bersama ayah. Setiap sudutnya bercerita tentang kasih dan ketenangan. Kini, halaman itu tampak dingin, dikuasai oleh langkah-langkah asing dan tatapan penuh penghakiman dari Evelyn dan Lukas. Surat wasiat ayahnya masih tersimpan rapi di laci meja kerja, seperti jantung pertahanan terakhir yang terus berdenyut dalam sunyi. Berkali-kali Keira membacanya, menghafalkan setiap kalimat, bahkan menghirup aroma kertas tua itu seolah bisa menemukan kekuatan dari tinta yang tertulis. Ia tahu hari-hari genting semakin dekat. Gosip yang ditebar Evelyn sudah menancap kuat, membuat banyak orang mulai meragukan dirinya. Dan kini, langkah mereka berikutnya sudah jelas, pertarungan hukum. Adrian datang lebih pagi dari biasanya. Ia membawa sebuah map tebal berisi dokumen. Wajahnya serius tapi tetap memancarkan ketenangan yang selalu menyalakan semangat Keira. Begitu masuk ruang tamu, ia menaruh map itu di atas meja kayu panjang dan berkata, "Kita sudah tidak bisa menunda lagi. Evelyn dan Lukas sudah bergerak. Aku mendapatkan kabar dari pengacara lain yang menjadi kenalan lama mereka berencana menggugat kepemilikan rumah ini dalam waktu dekat." Keira menatapnya. Dada terasa sesak. Berarti semua akan segera dimulai? Adrian mengangguk pelan. Ya, pertarungan ini tidak akan mudah. Mereka punya pengaruh, punya uang, dan tidak segan menggunakan cara kotor. Tapi kita punya satu hal yang jauh lebih berharga, kebenaran. Surat wasiat ayahmu adalah senjata utama, dan kita akan melindunginya dengan segala cara. Keira duduk perlahan, merasakan kursi dingin menopang tubuhnya yang lelah. Matanya menatap map di meja, seakan benda itu menyimpan masa depannya. Aku takut, Adrian. Aku takut mereka akan menemukan cara untuk memutarbalikkan segalanya. Adrian menatapnya dalam-dalam. Rasa takut itu wajar. Tapi ingat, Keira, ayahmu percaya padamu. Ia menuliskan wasiat itu untukmu, bukan untuk mereka. Kalau kau menyerah sekarang, semua perjuangan Thomas Prasetya akan sia-sia. Kau harus berdiri, meski dunia seolah melawan. Keheningan melingkupi ruangan sesaat. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Keira akhirnya menghela napas panjang, mengumpulkan sisa keberanian dalam dirinya. Baiklah, kalau ini harus kuhadapi, aku akan menghadapinya. Aku tidak akan lari. Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan. Adrian sibuk menyusun strategi hukum, memeriksa setiap detail surat wasiat, memanggil saksi-saksi yang bisa memperkuat posisi Keira. Notaris lama yang pernah bekerja dengan Thomas akhirnya bersedia memberi kesaksian, meski dengan wajah tegang karena tahu siapa lawan yang akan dihadapi. Semua langkah disusun hati-hati, seperti pasukan yang bersiap untuk perang besar. Namun, di sisi lain, Evelyn dan Lukas bergerak lebih agresif. Mereka menghubungi pengacara terkenal yang dikenal licik, seorang pria bernama Arman Surya, yang reputasinya dibangun dari memenangkan perkara dengan segala cara. Arman adalah tipe orang yang melihat hukum bukan sebagai kebenaran, tapi sebagai permainan yang bisa dimanipulasi. Bagi Evelyn, dia adalah senjata sempurna. Lukas semakin sering pulang larut malam, matanya dipenuhi amarah dan kepuasan sekaligus. Ia sudah mulai membicarakan di luar rumah bahwa Keira tidak stabil, bahwa ia hanyalah perempuan rapuh yang tidak mampu mengurus warisan besar ayahnya. Gosip itu semakin meluas, membuat banyak orang mulai percaya bahwa Keira hanyalah anak manja yang hidup dalam bayang-bayang nama besar Thomas. Keira merasakan tekanan itu setiap kali keluar rumah. Tatapan orang-orang di pasar, bisikan di belakang punggungnya, bahkan senyum sinis dari beberapa kenalan lama keluarga. Ia merasa dunia seolah berpaling, tapi setiap kali ia hampir runtuh, Adrian selalu hadir, menjadi tiang yang menyangga. Malam sebelum sidang pertama, Keira duduk di kamar kerja ayahnya.
Ia menyalakan lampu meja kecil, lalu membuka kembali surat wasiat itu. Tangannya gemetar, matanya berair. Namun kali ini bukan karena ketakutan semata, melainkan karena keyakinan yang mulai tumbuh. "Pak," bisiknya lirih, "aku akan menjaga apa yang kau titipkan. Aku akan melawan, meski harus terluka. Aku janji, rumah ini tidak akan jatuh ke tangan yang salah." Keesokan paginya, rumah besar itu menjadi saksi bisu keberangkatan Keira menuju pengadilan. Adrian berjalan di sampingnya, membawa map berisi dokumen penting. Sementara Evelyn dan Lukas melangkah lebih dulu dengan penuh percaya diri. Wajah mereka dihiasi senyum puas seolah kemenangan sudah pasti milik mereka. Di ruang sidang, udara penuh ketegangan. Hakim duduk dengan wibawa, sementara para pengacara sibuk menyiapkan argumen. Evelyn duduk tegak di kursinya. Gaun elegan membalut tubuhnya, tatapannya dingin menusuk. Lukas di sampingnya, wajah penuh kebencian. Sementara Keira duduk bersama Adrian, berusaha menjaga ketenangan meski jantungnya berdetak kencang. Sidang dimulai. Pengacara Evelyn, Arman Surya, berdiri dengan suara lantang, menyampaikan argumentasi bahwa rumah tersebut seharusnya menjadi milik keluarga Lukas karena Keira dianggap tidak mampu secara mental dan emosional. Ia bahkan menyelipkan gosip yang sudah beredar, menggambarkan Keira sebagai perempuan yang labil, mudah dipengaruhi, dan bahkan punya hubungan tidak pantas dengan Adrian. Setiap kata yang keluar dari mulut Arman terasa seperti pisau yang menusuk hati Keira. Ia ingin berteriak, ingin membantah, tapi Adrian menahan tangannya, memberi isyarat agar tetap tenang. Saat gilirannya tiba, Adrian berdiri dengan tenang, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Ia mengangkat surat wasiat Thomas Prasetya, membacakan isi yang jelas dan tegas bahwa rumah tersebut diwariskan hanya kepada Keira. Ruangan mendadak hening ketika kalimat terakhir wasiat dibacakan. Suara Adrian bergema, membawa bobot kebenaran yang tak bisa diabaikan. Mata Keira berkaca-kaca. Dadanya sesak oleh emosi yang bercampur aduk. Namun, ia tahu pertarungan ini belum selesai. Arman tentu tidak akan menyerah begitu saja. Dan benar, Arman segera menuduh wasiat itu palsu, menyebutkan kemungkinan manipulasi, bahkan mengancam akan menghadirkan saksi yang bisa memperkuat tuduhannya. Evelyn tersenyum miring, yakin bahwa kebenaran bisa dipelintir sesuai kehendak mereka. Hari pertama sidang berakhir dengan ketegangan yang belum terurai. Keira melangkah keluar ruang sidang dengan tubuh lemas, tapi tangannya masih erat menggenggam lengan Adrian. Ia tahu perjalanan ini akan panjang, penuh luka, penuh pengkhianatan. Namun, di balik semua itu, ada bara tekad yang mulai membesar dalam dirinya. Di mobil, dalam perjalanan pulang, Keira menatap keluar jendela. Hujan mulai turun, membasahi jalanan yang gelap. Ia berbisik pada dirinya sendiri, hampir tak terdengar. Ini baru permulaan. Aku tidak akan menyerah. Adrian yang duduk di sampingnya melirik sekilas, lalu tersenyum kecil. Ia tahu Keira mulai berubah dari gadis yang terluka menjadi perempuan yang siap bertarung. Dan di luar sana, Evelyn dan Lukas mungkin merasa masih menguasai permainan. Tapi mereka tidak pernah benar-benar memahami satu hal, bahwa kebenaran, meski bisa ditutupi sementara, akan selalu menemukan jalan untuk bersinar. Rumah besar itu menanti kepastian, menjadi medan perang diam-diam antara cinta, kebencian, dan warisan yang bukan sekadar harta, melainkan kehormatan. Pertarungan hukum sudah dimulai, dan tidak ada jalan kembali. Hari-hari setelah sidang pertama terasa seperti berjalan di atas bara api bagi Keira. Setiap pagi ia bangun dengan dada yang berat. Bayangan wajah Lukas dan Evelyn seakan menghantui dari balik dinding kamar. Gosip semakin gencar beredar, dan semakin sering ia keluar rumah, semakin banyak bisikan yang menyusul di belakangnya. Namun di balik semua itu, ada cahaya kecil yang mulai muncul. Adrian menemukan celah, sebuah peluang yang bisa mengubah arah pertarungan. Surat wasiat memang menjadi senjata utama, tetapi untuk menguatkannya dibutuhkan saksi dan bukti tambahan. Adrian mulai menelusuri kembali hubungan lama Thomas dengan orang-orang terdekatnya, mencari jejak yang bisa membuktikan bahwa isi wasiat benar-benar ditulis atas keinginan pribadi, tanpa paksaan atau manipulasi. Dari pencarian itu,
Perlahan muncul potongan-potongan kebenaran yang sebelumnya tersembunyi. Keira ikut serta dalam perjalanan itu. Mereka mendatangi rumah notaris tua yang dulu pernah mengurus beberapa dokumen penting keluarga. Lelaki itu, Pak Daryono, awalnya enggan terlibat karena tahu reputasi dan kekuatan Evelyn. Namun, setelah melihat mata Keira yang penuh harap dan mendengar nama Thomas disebut, ia luluh. Almarhum ayahmu adalah pria yang sangat menjunjung kejujuran, ucap Pak Daryono dengan suara bergetar. Aku masih ingat hari ketika ia menuliskan wasiat itu. Ia datang sendiri, tanpa ditemani siapapun, dan dengan tegas menyatakan bahwa rumah itu hanya untukmu. Aku menyimpannya di arsipku, bersama dengan catatan lengkap. Jika memang dibutuhkan, aku bisa bersaksi di pengadilan. Keira hampir menitikkan air mata mendengarnya. Itu adalah secercah kebenaran yang nyata, bukti bahwa dirinya tidak sendirian. Adrian segera meminta salinan dokumen yang disimpan notaris itu, dan dengan hati-hati menambahkan ke dalam berkas mereka. Namun, sementara kebenaran mulai muncul, Evelyn dan Lukas tidak tinggal diam. Mereka semakin giat menyebarkan cerita buruk tentang Keira. Lukas bahkan mulai menunjukkan bukti palsu, seperti tanda tangan yang dipalsukan, seolah-olah Keira pernah menjual hak atas rumah tersebut. Arman Surya, pengacara mereka, tampil di depan publik dengan percaya diri, menyampaikan pada media bahwa pihaknya memiliki bukti kuat untuk membatalkan wasiat. Ketegangan semakin meningkat ketika sidang kedua digelar. Ruangan penuh sesak, wartawan memenuhi kursi belakang, pena mereka siap menuliskan drama keluarga kaya yang berubah menjadi sengketa besar. Evelyn masuk dengan senyum tipis, Lukas di sampingnya dengan jas rapi, keduanya memancarkan aura kemenangan. Keira duduk bersama Adrian. Wajahnya tegang tapi lebih kokoh dibanding sebelumnya. Sidang dibuka dengan argumen panas dari Arman. Ia menyodorkan bukti palsu dokumen perjanjian jual-beli yang menuliskan nama Keira di atas tanda tangan. Suasana riuh. Banyak orang mulai terpengaruh. Keira terhenyak. Wajahnya memucat. Ia hampir berdiri untuk membantah. Namun Adrian menahannya dengan tatapan penuh ketenangan. Ketika gilirannya tiba, Adrian maju dengan langkah mantap. Ia menyodorkan dokumen dari notaris Daryono, lengkap dengan catatan dan tanggal yang membuktikan bahwa surat wasiat asli dibuat jauh setelah dokumen palsu yang diajukan oleh pihak lawan. Hakim membaca dengan seksama. Suasana ruang sidang mendadak hening. Kemudian saksi dipanggil. Notaris Daryono maju dengan langkah perlahan. Tubuhnya renta namun suaranya jelas. Ia menceritakan bagaimana Thomas datang sendiri, bagaimana ia menuliskan wasiat dengan penuh keyakinan, dan bagaimana ia menegaskan bahwa rumah itu hanya untuk Keira. Kata-kata itu bagaikan palu besar yang memukul dinding kebohongan. Evelyn terlihat sedikit gelisah, meski berusaha menyembunyikannya dengan senyum tipis. Lukas, di sisi lain, tampak marah dan gelisah, tangannya mengepal di pangkuan. Arman mencoba membantah, mengatakan bahwa saksi sudah tua dan ingatannya mungkin kabur. Namun hakim mencatat kesaksian itu sebagai sesuatu yang penting. Keira duduk dengan dada berdebar. Air matanya hampir jatuh. Ia melihat secercah harapan untuk pertama kalinya. Kebenaran mulai diperhitungkan. Di luar sidang, situasi semakin memanas. Media menuliskan dua versi cerita. Satu yang mendukung Evelyn dan Lukas, menggambarkan Keira sebagai gadis rapuh yang tidak stabil. Satu lagi yang memuat kesaksian notaris tua, menyebutkan bahwa wasiat asli memang mendukung Keira. Publik terbelah, dan perang opini semakin berkobar. Malam itu, di rumah besar, suasana dingin kembali menyelimuti. Evelyn duduk di ruang tamu, menatap api perapian dengan wajah muram. Lukas mondar-mandir dengan gelisah. Kita tidak bisa membiarkan saksi itu menghancurkan rencana kita, Bu. Kalau hakim percaya pada omongannya, kita bisa kalah. Evelyn menghela napas panjang, matanya berkilat. Tenang, pertarungan belum selesai. Masih banyak cara untuk membalikkan keadaan. Kalau mereka bisa menghadirkan saksi, kita juga bisa. Ada orang-orang yang bersedia bersumpah demi uang, dan aku tahu siapa yang harus dipanggil. Lukas berhenti melangkah, menatap ibunya dengan ragu. Maksud ibu, kita,
Membeli kesaksian palsu. Evelyn menoleh. Tatapannya dingin menusuk. Ini bukan soal benar atau salah, Lukas. Ini soal bertahan hidup. Kalau kita kalah, semua hancur. Jadi jangan bicara soal moral. Fokus pada kemenangan. Lukas menelan ludah, tapi akhirnya mengangguk. Dalam hatinya, api kebencian pada Keira semakin berkobar. Sementara itu, Keira duduk di kamar ayahnya bersama Adrian. Mereka membicarakan perkembangan sidang hari ini. Meski sedikit lega dengan kesaksian notaris, Keira tahu jalan masih panjang. Aku takut mereka akan melakukan apapun untuk menjatuhkan kita, ucapnya lirih. Adrian menatapnya dengan serius. Dan itu justru keuntungan kita. Semakin mereka menggunakan cara kotor, semakin mudah bagi kita untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Kita hanya perlu bertahan, Keira. Bertahan sampai semua kebusukan mereka terbuka. Keira mengangguk pelan, meski hatinya tetap gelisah. Ia sadar, pertarungan ini bukan sekadar soal hukum. Ini adalah perang jiwa. Perang untuk membuktikan siapa yang benar-benar layak mewarisi nama besar Thomas Prasetya. Hari-hari berikutnya, kebenaran mulai terungkap sedikit demi sedikit. Sahabat lama Thomas yang dulu jarang muncul tiba-tiba datang ke rumah Keira. Namanya Pak Wiryo, seorang pria parubaya yang dulu menjadi mitra bisnis Thomas. Ia membawa kabar penting, bahwa Thomas sempat menceritakan padanya alasan mengapa rumah itu diwariskan hanya kepada Keira. Dia pernah berkata padaku, ujar Pak Wiryo dengan mata berkaca-kaca, bahwa Lukas terlalu tamak, terlalu mudah dipengaruhi ibunya. Dia khawatir kalau rumah ini jatuh ke tangan mereka. Semua kenangan dan nilai yang ia bangun akan hancur. Dia percaya hanya Keira yang bisa menjaga warisan itu. Keira terdiam. Air matanya jatuh begitu saja. Kata-kata itu menguatkan hatinya, meski sekaligus menambah beban. Ternyata ayahnya sudah lama melihat bahaya dari Evelyn dan Lukas. Adrian segera mencatat kesaksian itu, berencana membawanya ke persidangan berikutnya. Setiap kepingan kebenaran yang muncul semakin membentuk gambaran utuh, bahwa wasiat itu bukan kebetulan, melainkan keputusan sadar Thomas untuk melindungi anaknya dari orang-orang yang ia tahu akan menghancurkan segalanya. Namun di balik semua harapan itu, ancaman semakin nyata. Evelyn dan Lukas mulai menyusun langkah-langkah baru, lebih gelap, lebih berbahaya. Mereka bukan hanya bermain dengan hukum, tapi juga dengan cara-cara kotor yang bisa melukai lebih dalam. Keira tahu, badai sesungguhnya belum datang. Kebenaran memang mulai terungkap, tapi jalan menuju kemenangan masih panjang dan penuh jebakan. Dan ia harus bersiap, karena musuh yang terpojok justru adalah musuh yang paling berbahaya. Hari itu, udara di kota terasa berat. Langit mendung, seakan ikut menekan dada siapapun yang sedang memandanginya. Persidangan terakhir yang menentukan nasib warisan Thomas Prasetya akhirnya digelar. Sejak pagi, kerumunan sudah memenuhi halaman gedung pengadilan. Wartawan menenteng kamera, berebut tempat agar bisa menangkap momen paling bersejarah dalam kisah keluarga yang telah berubah menjadi drama publik. Keira melangkah dengan tenang, meski langkahnya berat. Gaun hitam sederhana yang ia kenakan kontras dengan wajah pucatnya, tapi sorot matanya tegas. Di sampingnya, Adrian mendampingi dengan map berisi berkas yang sudah dipersiapkan rapi. Setiap lembar di dalamnya bukan sekadar kertas, tapi harapan, keadilan, dan kebenaran yang sudah lama ditunggu. Di sisi lain, Evelyn datang dengan penampilan yang seperti biasa anggun, penuh perhitungan. Gaun biru laut yang ia kenakan memantulkan cahaya lampu kamera. Lukas, dengan jas mahalnya, berusaha terlihat percaya diri, namun sorot matanya menyimpan kecemasan. Mereka berdua tahu, pertarungan ini sudah mencapai titik akhir. Ketika semua duduk di ruang sidang, suasana begitu tegang. Hakim yang sejak awal memimpin perkara ini membuka berkas, mengetukkan palu, dan memulai sidang. Suara itu bergema, membuat dada semua orang yang hadir terasa terhentak. Arman Surya, pengacara yang membela Evelyn dan Lukas, maju lebih dulu. Dengan suara lantang, ia mencoba meyakinkan hakim dan majelis bahwa surat wasiat yang diajukan Keira tidak sah, bahwa saksi-saksi bisa saja dipengaruhi,
dan bahwa Lukas sebagai menantu seharusnya memiliki hak yang setara. Kata-katanya terlatih, penuh retorika, namun aura panik terselubung terasa di baliknya. Kemudian giliran Adrian. Ia berdiri dengan tubuh tegak, menyodorkan bukti terakhir, dokumen asli dari notaris, salinan arsip yang sudah diverifikasi, serta rekaman kesaksian Thomas yang ditemukan di sebuah kaset lama milik Pak Wiryo. Suara Thomas, meski bergetar dan sudah renta, terdengar jelas di ruangan itu. Rumah ini hanya untuk Keira. Jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang yang hanya memandang harta. Biarkan ia menjaganya, sebagaimana aku menjaganya selama ini. Suasana ruang sidang seketika hening. Bahkan suara napas pun nyaris tak terdengar. Evelyn tampak pucat. Matanya melebar. Lukas memandang ke depan dengan wajah kosong, seolah tidak percaya apa yang baru saja didengar. Hakim menunduk lama, membaca kembali berkas, mendengarkan argumen terakhir dari kedua belah pihak. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Semua orang menahan napas, menunggu putusan yang akan menentukan segalanya. Akhirnya, palu diketukkan. Pengadilan memutuskan bahwa warisan rumah almarhum Thomas Prasetya sah menjadi milik sah anak kandungnya, Keira Prasetya. Gugatan dari pihak penggugat, Evelyn dan Lukas, ditolak seluruhnya. Segala bentuk pemalsuan dokumen yang diajukan akan diserahkan kepada pihak berwenang untuk diselidiki lebih lanjut. Suara hakim itu seperti gemuruh guntur yang memecah langit mendung. Ruang sidang sontak riuh, ada yang terkejut, ada yang lega, ada pula yang langsung berlari keluar untuk menyalakan kamera dan menyampaikan kabar ke seluruh negeri. Keira terdiam, kedua matanya panas oleh air mata. Tubuhnya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena lega. Semua perjuangan, semua malam penuh tangisan, semua penghinaan yang ia terima, akhirnya berbuah manis. Adrian meraih tangannya dengan lembut, memberi kekuatan tanpa perlu kata-kata. Di sisi lain, Evelyn jatuh terduduk di kursinya. Wajahnya yang selalu penuh kendali kini hancur. Senyum anggun yang dulu menjadi topengnya lenyap, digantikan ekspresi pahit seorang wanita yang menyadari semua usahanya sia-sia. Lukas, yang biasanya penuh percaya diri, kini hanya bisa menunduk. Pipi dan dahinya basah oleh keringat. Napasnya memburu. Ia menatap ibunya dengan bingung, seakan berharap ada jalan keluar lain. Namun tak ada lagi. Semua sudah berakhir. Ketika persidangan bubar, banyak wartawan berusaha mendekati Keira, mengajukan pertanyaan. Namun Adrian melindunginya, membawanya keluar lewat pintu samping agar terhindar dari kerumunan. Keira hanya sempat menoleh sebentar ke arah Evelyn dan Lukas yang masih duduk kaku. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa kecil di hadapan mereka. Ia tidak lagi merasa terinjak. Di luar gedung, hujan rintik mulai turun, seakan langit ikut membersihkan semua noda yang sudah lama menempel. Keira mendongak, membiarkan tetes hujan jatuh di wajahnya. Ia merasa bebas. Rumah itu bukan lagi sekadar bangunan, tapi simbol bahwa ayahnya percaya padanya. Dan sekarang, kepercayaan itu sudah ia menangkan kembali. Sementara itu, di rumah besar, suasana berubah drastis. Evelyn berjalan mondar-mandir di ruang tamu yang dulu selalu menjadi pusat kejayaannya. Kini ruangan itu terasa kosong, dingin, dan penuh bayangan. Semua barang mahal di sekelilingnya tidak mampu menutupi kenyataan bahwa ia sudah kehilangan segalanya. Lukas duduk di sofa dengan wajah muram. Tangannya gemetar memegang segelas air, namun ia tidak sanggup meminumnya. "Kita kalah, Bu," katanya lirih. "Semuanya habis. Rumah itu, nama kita, bahkan orang-orang sudah mulai meninggalkan kita." Evelyn menatapnya tajam. Tapi sorot itu tidak lagi menyimpan kekuatan. Matanya merah. Wajahnya penuh keriput yang seakan tiba-tiba muncul begitu saja. "Aku hanya ingin melindungimu, Lukas. Aku tidak mau kau hidup tanpa harta, tanpa kekuasaan. Tapi ternyata, aku salah. Semua ini justru menghancurkan kita." Lukas tidak menjawab. Ia hanya menutup wajah dengan kedua tangannya, menahan tangis yang selama ini ia sembunyikan di balik amarah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Evelyn menangis tanpa suara di kamarnya. Tangis seorang wanita yang baru sadar bahwa cinta yang ia jalankan selama ini adalah cinta yang salah, bentuk cinta yang berubah menjadi ambisi. Cinta yang merenggut semua, bukan memberi. Hari-hari setelah itu berjalan lambat. Berita kemenangan Keira memenuhi media, sementara nama Evelyn dan Lukas tenggelam dalam hinaan publik. Bisnis mereka runtuh satu demi satu. Orang-orang yang dulu mendukung kini menjauh. Evelyn lebih sering mengurung diri, sementara Lukas berusaha bangkit dengan caranya sendiri, meski bayangan kegagalan terus menghantuinya. Keira, di sisi lain, mulai menata ulang hidupnya. Ia membersihkan rumah besar warisan ayahnya, mengisi ruangan dengan kenangan yang benar-benar tulus. Foto-foto lama Thomas ia tata kembali, rak-rak buku ia poles, dan taman yang dulu sepi ia rawat dengan penuh cinta. Rumah itu akhirnya kembali hidup, bukan sebagai simbol kekuasaan, tapi sebagai tempat perlindungan dan cinta yang diwariskan ayahnya. Meski luka hatinya belum sepenuhnya sembuh, Keira belajar memaafkan. Ia tahu dendam tidak akan membawa apapun selain rasa sakit yang terus berulang. Ia tidak lagi ingin menoleh ke masa lalu dengan kebencian, melainkan dengan pelajaran. Evelyn dan Lukas memang telah menghancurkan banyak hal, tetapi mereka juga mengajarkannya arti keberanian, arti bertahan, dan arti meraih kembali kehormatan. Suatu sore, Keira berdiri di balkon rumah besar itu, memandang matahari yang perlahan tenggelam. Angin membawa aroma bunga yang baru saja mekar, dan di kejauhan, langit berwarna keemasan. Ia memeluk dirinya sendiri, merasakan kehangatan yang akhirnya kembali setelah sekian lama. Di hatinya, ia berbisik kepada ayahnya, "Ayah, aku sudah menjaga rumah ini. Aku sudah melindungi apa yang kau percayakan padaku. Semoga kau tenang di sana." Dan dengan itu, cerita panjang penuh luka, intrik, dan perjuangan menemukan akhirnya. Bagi Keira, ini bukan sekadar kemenangan atas rumah, tapi kemenangan atas dirinya sendiri. Sementara bagi Evelyn dan Lukas, semua hanya tersisa sebagai penyesalan yang datang terlambat.